Bonjour Paris. Bonjour Selamat sore Indonesia. Saya senang sekali berada di kesempatan kali ini karena memang ini baru pertama kali kami KCBI Surabaya bisa berinteraksi dengan di luar Indonesia. Jadi sungguh terima kasih sekali kepada terutama Ibu Irin yang sebagai kontak person kami dengan pihak KBRI dan juga Ibu Arti tersayang yang sudah membawa KCBI Surabaya bisa mengisi acara di kesempatan sore ini untuk Indonesia, pagi hari untuk di Paris ini. Terima kasih yang terhormat Ibu DWP Paris, kalau nggak salah tadi ada Ibu Sari yang kami hormati. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ibu Ketum saya tercinta yang sudah support kepada KCBI Surabaya dalam hal ini. Begitu pula teman-teman ketua-ketua KCBI di luar Surabaya yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Windrati Wiworo, Ketua KCBI Surabaya. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa di Surabaya itu ada beberapa kegiatan. Antara lain yang tadi sudah terdengar saat sesinya Bu Arti sedang menjelaskan, ada suara angklung. Angklungnya itu adalah Rek Ayo Rek, lagu khas Surabaya. Itu adalah angklungers dari KCBI Surabaya. Boleh dikasih tepuk tangannya? Karena saya sendiri juga ikut di angklung itu. Kemudian selanjutnya juga ada suara gamelan dengan lagunya Mentok Mentok. Itu juga karawitan kegiatan ibu-ibu KCBI Surabaya. Boleh tepuk tangan? Nanti di akhir sesi, akhir acara, kami akan berlenggang bersama, Lenggang Nusantara yang dibawakan oleh KCBI Surabaya, kegiatan Lenggang Nusantara. Ada satu lagi, yaitu kegiatan tari tradisional dan kontemporer. Mungkin lain kali kita bisa simak bersama. Yang kali ini tidak bisa kita lihat di acara ini karena memang keterbatasan. Baiklah, saya akan menyampaikan hal memakai kain atau wastra Nusantara secara mudah, nggak ribet, cuma diubet aja udah selesai jadi. Jadi itulah salah satu spesialis kami sebagai KCBers, itu kita kalau pakai kain nggak ribet. Dan saya juga terima ajaran ini dari KCB di kantor pusat. Terutama saya lihat di sini ada Ibu Mumu, beliaulah yang jagonya itu dulu yang ngajarin saya. Jadi dalam hal ini kami cukup memakai tali, kemudian diikat, tinggal panjangnya mau seberapa, monggo. Nanti kita bisa saksikan bersama melalui video yang akan sebentar lagi diputar. Saya menyampaikannya sesuai apa yang saya ketahui. Tetapi mungkin lain kesempatan kita bisa sama-sama menyimak mengenai pakem pemakaian wastra Nusantara dari masing-masing daerah. Karena itu bukan jagonya saya, jadi mungkin lain kali akan ada. Monggo Bu Irin, mungkin lain kali bisa dibuatkan pakemnya masing-masing daerah. Karena kami di sini yang penting cinta wastra Nusantara, yang penting pakai wastra Nusantara itu. Mari kita saksikan bersama video berikut ini.
Windrati dari komunitas Cinta Berkain Indonesia atau KCBI di Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya tahu mengenai cara memakai kain secara keseharian, artinya keseharian yang mudah. Saya akan memulai dari yang paling mudah. Sebelumnya saya akan menjelaskan juga apa saja yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah tali ini dari bahan katun. Talinya cukup panjang sehingga bisa dibuat tali 2 kali sampai ke depan lagi. Selain tali, dibutuhkan juga sabuk elastik supaya kainnya tidak jatuh. Atau kalau tidak menggunakan sabuk elastik, bisa juga menggunakan step in atau girder seperti ini. Baiklah, saya akan memulai. Ini kain batik. Kebetulan batiknya panjang, jadi saya bisa sampai ke belakang. Kita buat seperti ini. Ujungnya sampai ke belakang. Panjangnya tergantung keinginannya mau seberapa. Kalau saya untuk sehari-hari saya mau agak pendek. Maka seperti ini. Mungkin saya kasih lihat belakangnya. Kita tarik. Kemudian kita akan dibuat, jadi ini dipegang, kemudian ditarik seperti ini, akan keluar drapery. Kemudian kita pilih, kita ketemukan dengan yang di belakang. Ketemu dengan yang di belakang. Lalu kita rapikan, kita sembunyikan. Ikatannya tadi kita sembunyikan menjadi agak rapi. Disembunyikan. Satu model sudah selesai, nyaman dipakai, dipakai santai dengan sepatu skets juga bisa. Itu yang pertama, yang paling mudah. Kali ini kami menggunakan kain tenun endek yang lagi in nih ya, mungkin di Paris lagi in kain endek. Jangan lupa motifnya bawahnya, pinggirannya ditaruh di bawah. Ini kebetulan ada motifnya kupu, jadi sangat cantik. Lalu saya menggunakan alat bantu berupa gesper. Gesper ini harus ada lubang 2 untuk ujung-ujung dari sarungnya, dari kainnya. Ada yang terbuat dari tempurung kelapa, sangat murah harganya. Kalau ini dari kayu. Jadi ini kain, sekali lagi kita mulai seperti ini. Kita naikkan sedikit supaya nanti mudah kalau jalan. Kemudian mengenai panjangnya tergantung selera. Panjangnya mau seberapa. Kita putar sama seperti tadi. Kalau tadi saya bentuk drapery tanpa alat bantu, kali ini dengan alat bantu. Ujung yang di dalam kita masukkan ke dalam salah satu lubang. Kita kencangkan. Kencang, cukup kencang.
Kemudian ujung yang di luar masuk ke dalam lubang yang sebelahnya. Cukup kencang. Keluar lagi di lubang sebelahnya. Panjang seberapa, mau yang bagaimana, boleh ini dipamerkan. Kemudian yang di belakang dilepas atasannya, boleh juga dilepas semua tanpa memamerkan gesper. Ini cukup enak juga dalamnya. Seperti ini. Bagaimana ibu-ibu? Cukup mudah? Bisa menggunakan seperti ini? Ini adalah contoh yang kedua yang masih sederhana juga dan mudah untuk dipakai sehari-hari. Berikutnya saya menggunakan sarung lurik. Lurik sekarang bukan hanya garis-garis rata ya, garis-garisnya beragam, besar, kecil, warnanya juga sangat beragam, sangat menarik. Lurik biasanya seperti ini, sama seperti tadi. Kali ini saya menggunakan tali. Jadi ini cukup dilipat begini, kemudian saya menggunakan tali yang tadi saya sudah berikan contohnya. Ikat saja begini. Panjang bisa diatur, terserah mau sepanjang apa. Ini ditekuk aja biasa. Dilipat biasa saja karena dia kan bentuknya lurik, jadi ini sebagai aksen itu oke, nggak apa-apa. Kalau mau lebih pendek maka ini bisa lebih tinggi lagi, maka seperti ini supaya dia kencang. Kita menggunakan ikat pinggang elastik. Jadi ini elastik. Cukup dengan ikat pinggang seperti ini, itu aman sudah. Panjangnya bisa dirapikan. Lalu kita keluarkan atasan kita. Jadilah sudah. Bisa juga karet ini dipakai di luar, tapi biasanya ada hiasannya. Ini saya pakai tempat yang sama. Jadilah seperti ini. Lurik kita cukup menarik. Sekali lagi, sarung lurik kita penggunaannya dengan memakai tali. Sekali lagi, tidak ada peniti atau pin atau jarum yang menyebabkan nanti rusak bekainya. Demikian. Mudah kan ibu-ibu? Berikutnya saya akan berikan contoh sebuah penampilan yang bisa dipakai acara setengah resmi atau mungkin resmi pun bisa. Ini saya menggunakan kain batik Madura. Di kain batik biasanya ada satu motif yang berbeda dengan satu lembar yang lainnya. Untuk beberapa daerah, kain itu disebut dengan tumpal yang dipakai di depan. Tetapi untuk di Madura, tumpal dipakai di bagian belakang.
memberikan contoh penggunaannya sebetulnya sama dengan yang lain, yaitu menggunakan tali. Menggunakan tali panjang. Kemudian kita ikat di depan supaya kencang. Kemudian kita lipat. Kita rapikan. Kita rapikan, kalau perlu dilipat lagi 2 kali. Saya menggunakan bustier sebagai dalaman karena bahannya memang bahan seperti ini. Jadi ini di dalam bustier begini. Rasanya ini cocok ya dipakai di Paris. Jadi ini kain batik Madura. Tupal yang saya pakai di bagian belakang. Bagaimana ibu-ibu? Mudah bukan? Berikutnya saya akan menyampaikan memakai kain tenun NTT Sumba. Ini salah satu tenun Sumba yang menggunakan warna alam. Abu-abunya ini dari tinta cumi, skep, cumi-cumi ya, skep yang di sininya. Memang mereka bikinnya sepanjang ini karena mesin alat tenun mesinnya itu segini, jadi ini disambung-sambung. Kalau saya karena ini panjang sekali, saya akan tekuk ke dalam. Kalau yang lain tadi mungkin ditekuk keluar tenun, ini saya tekuk ke dalam. Seperti ini. Kemudian sudah, saya cuma seperti ini. Dipaskan aja bentuk motifnya di depan. Kita paskan motif yang mau ditonjolkan. Motifnya sangat unik. Lalu saya menggunakan elastik kembali agar tidak jatuh. Sudah cukup seperti ini saja. Demikianlah penggunaan tenun NTT. Indonesia sangat cantik, sangat beragam. Ada bermacam-macam batik dan juga kain tenun, di mana masing-masing daerah mempunyai ciri khas masing-masing yang tidak bisa didapat di tempat lain. Jadi kalau jalan-jalan ke Indonesia, silahkan belanja di masing-masing daerah. Nah, ini sudah cantik bukan? Motifnya sangat unik. Demikian ibu-ibu, mudah bukan? Cepat bukan? Gak sulit. Mari kita gunakan kain Nusantara. Satu lagi ibu-ibu, ini gak kalah cantiknya dan bisa digunakan untuk acara yang resmi. Tapi enak jalannya sampai, yaitu kain Makassar. Ini adalah tenunan sarung Makassar, punya ciri khas ya, warnanya biasanya bright. Bagaimana cara menggunakannya? Ketemukan ini ujung dengan ujung, lalu ujung dengan ujung kita ikat.
bisa dipakai langsung begini tanpa dilepas aja gitu. Tetapi bisa juga kita bikin lipat-lipat. Kita bikin satu lipatan kecil, dilipat, dilipat kembali. Jadi lipatannya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, sampai terakhir. Terakhir kita ambil, kita kasih karet biasa aja, karet gelang biasa, atau karet rambut. Kita buat karet, kita ikat dengan karet maksud saya. Kita ikat dengan karet, kemudian sisanya kita buat begini, jadi seperti bunga, tapi cukup cantik. Sudah, kita lepas saja. Sudah selesai, kita sudah siap, tinggal nanti dirapikan saja, siap kita pakai. Cantik dan bebas bergerak. Kita bebas bergerak. Bagaimana ibu-ibu? Mudah bukan? Sangat mudah. Silakan mencoba. Kain sarung sutra dari Makassar, atau kadang orang menyebutnya baju bondo. Silakan ibu-ibu. Kali ini kita akan memperagakan atau memberikan contoh cara memakai kain batik yang ada wirunya. Kalau bahasa Jawa dibilang batik wiron. Wiru itu lipit-lipit yang kemudian dipakai di bagian tengah. Seperti ini, yang dilipit-lipit dipegang dengan tangan kiri. Kemudian pinggirannya tangan kanan. Karena memang memakai kain batik itu harus dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri itu untuk para lelaki. Kita lihat ujung dengan ujung diketemukan, kemudian ditarik di belakang, lalu diikat ke depan. Sehingga ini menjadi segitiga. Seperti ini. Kemudian kita putar. Kita tutup ke sisi kanan. Dengan adanya segitiga tadi memudahkan kita untuk melangkah. Dan juga membentuk supaya bentuknya di bawah lebih kecil daripada di atas. Jadi berbentuk seperti ini. Jumlah wiru, jumlah lipat-lipat itu harus ganjil. 5, 7, atau 9. Tergantung dari lebar panjang kain dan juga lebar pinggul masing-masing. Kalau langsing sekali bisa pakai 9, tapi mungkin kalau 9 terlalu sesek ya bisa pakai 5. Kemudian dengan tali panjang diikat di ujung yang ada wirunya. Supaya kencang, enak. Diputar ke belakang. Ketemu di depan, diikat yang kencang. Selesai. Ditutup lagi dengan sabuk elastik. Kalau seperti ini sebaiknya sabuknya lebar
atau bisa juga menggunakan korset yang lebar. Karena pada umumnya kalau kita pakai wiron itu untuk acara resmi. Jadi lebih rapi kalau kita menggunakan korset yang lebar, bukan sabuk yang elastik yang kecil. Demikian, ini sudah selesai, tinggal dikasih penutup supaya dalemannya tidak nampak. Di sini penutupnya menggunakan jumputan juga, sama dengan jumputan yang digunakan untuk kebayanya. Tapi ini macam-macam, boleh banyak pilihan untuk penutup di sini. Kami di sini dalam menggunakan kain batik yang berwiru ada dua macam, yaitu versi Jogja dan versi Solo. Kalau versi Jogja itu dinampakkan putihnya seperti tadi, kain putihnya dinampakkan, jadi kelihatan kain putihnya ini diekspos. Itu Jogja. Dan kebanyakan memang batiknya itu lebih ke dasar putih. Itu Jogja. Sedangkan kalau disembunyikan seperti ini versi Solo. Dan Solo pada umumnya dengan sogan yang berwarna coklat, kuning, itu versi Solo. Demikian, mungkin kalau kain wiron bukan agak ya, tapi memang harus sesuai pakem, sehingga memang harus dipelajari. Tidak semudah yang sehari-hari kita pakai contoh-contoh yang kemarin.